Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Kudratullah, Lucia Rahmawati Dewi, Sela Oktaviani, Huda Niko Rahman, Sari Dewi, Dian Hodijah Rospianti, dan Hana Almira. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis varians. Jenis varians. Varians sistematik. Varians sistematik adalah variasi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah lain. Setiap pengaruh alami atau buatan manusia yang menyebabkan terjadinya peristiwa dapat diduga atau diramalkan dalam arah tertentu. Merupakan pengaruh sistematik sehingga menyebabkan terjadinya varian sistematik. Cara yang dilakukan seorang ahli secara sistematik mempengaruhi kemajuan anak didik lebih baik bila dibandingkan dengan kemajuan anak yang diajar sembarangan. Hasil skor ujiannya menggambarkan adanya varian sistematik. Salah satu jenis varian sistematik dalam kumpulan data hasil penelitian adalah varians antar kelompok, atau kadang-kadang disebut pula varians eksperimental. Varians ini menggambarkan adanya perbedaan atau varian sistematik antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Dengan demikian, varians itu terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok-kelompok individu. Contoh, misalkan ada 4 kelas siswa, tiap kelas banyak muridnya sama, sedang belajar bahasa Inggris. Masing-masing kelas diajar oleh seorang guru dan tiap guru menggunakan metode mengajar yang berbeda. Sebut A, B, C, dan D. Nilai hasil ujian akhir proses belajar untuk tiap metode rata-ratanya seperti berikut. Metode A dengan rata-rata 67,3, metode B 76,5, metode C 56,9, dan metode D 63,7. Anggap rata-rata ini sebagai data biasa, lalu hitung variansnya. Diperoleh varians antar kelompok A, B, C, dan D besarnya dihitung sebagai berikut. Karena tiap kelas banyak muridnya sama, maka rata-rata untuk keempat rata-rata itu sama dengan 1/4 dikalikan 67,3 ditambah 76,5 ditambah 56,9 ditambah 63,7 sama dengan 66,1. Jumlah kuadrat-kuadrat atau JK dikoreksi, yaitu setiap data dikurangi rata-ratanya, lalu dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan. Adalah 67,3 dikurangi 66,1 dikuadratkan, ditambah 76,5 dikurangi 66,1 dikuadratkan, ditambah 56,9 dikurangi 66,1 dikuadratkan, ditambah 63,7 dikurangi 66,1 dikuadratkan sama dengan 200. Bagi oleh derajat kebebasannya, ialah sebanyak kelompok yang dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Diperoleh varians antar kelompok A, B, C, dan D sebesar 66,67. Contoh selanjutnya yaitu, misalkan 2 jenis makanan ayam, sebut saja A dan B dicobakan. A terhadap 5 ekor ayam dan B terhadap 4 ekor ayam. Segala karakteristik ke-9 ekor ayam itu, misalnya besarnya, jenisnya, umurnya, dan lain-lainnya sama. Setelah 20 hari percobaan, pertambahan berat dagingnya dalam ons ditimbang dan dicatat. Hasilnya sebagai berikut. Makanan A 3,2, 3,7, 3,9, 3,6, dan 3,5. Lalu makanan B
2,2, 2,9, 2,5, dan 2,4. Pertambahan berat daging karena kedua jenis makanan itu rata-ratanya masing-masing X bar A sama dengan 3,58 dan X bar B sama dengan 2,5. Rata-rata ini berbeda, bervariasi sehingga kita katakan ada varians antar kelompok. Kita hitung dulu varians ini sebagai berikut. Karena ukuran sampel berbeda, maka rata-rata untuk kedua rata-rata di atas adalah 5 dikali 3,58 ditambah 4 dikali 2,5 dibagi 9 sama dengan 3,1. Jumlah kuadrat atau JK dikoreksi untuk makanan A adalah 5 dikali 3,58 dikurang 3,1 kuadrat sama dengan 1,152. Dan JK dikoreksi untuk makanan B adalah 4 dikali 2,5 dikurang 3,1 kuadrat sama dengan 1,44. JK dikoreksi untuk kedua rata-rata antar kelompok ini adalah 1,152 ditambah 1,44 sama dengan 2,592. Jika JK dikoreksi ini dibagi oleh derajat kebebasan kedua rata-rata yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1, diperoleh varians antar kelompoknya adalah 2,592. Sekarang, gabungkan ke 9 buah data itu, lalu hitung variansnya. Dengan jalan ini, kita peroleh varians lain yang dinamakan varians total. Untuk menghitung varians total, seperti biasa digunakan rumus pada bab 5 bagian 5 buku Sujana yang untuk itu diperlukan rata-rata ke 9 data setelah dihitung besarnya yaitu 3,1. JK dikoreksi total untuk ke-9 data itu adalah 3,32 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 3,7 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 3,9 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 3,6 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 3,5 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 2,2 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 2,9 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 2,5 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 2,4 dikurang 3,1 kuadrat sama dengan 31,2. Setelah dibagi oleh derajat kebebasannya, yaitu 8, yang didapat dari 9 dikurang 1, diperoleh varians total sebesar 0,39. Varians total ini berisikan semua sumber variasi dalam skor yang sudah diketahui, satu di antaranya adalah varians antar kelompok. Mari kita cari jenis varians lainnya. Untuk ini kita hitung varians makanan A dan varians makanan B lalu dicari rata-ratanya. Yang diperoleh adalah varians lain yang dinamakan varians dalam kelompok atau kadang-kadang disebut juga varians galat. Perhitungannya adalah sebagai berikut. JK dikoreksi untuk data makanan A adalah 3,2 dikurang 3,58 kuadrat ditambah 3,7 dikurang 3,58 kuadrat ditambah 3,9 dikurang 3,58 kuadrat ditambah 3,6 dikurang 3,58 kuadrat ditambah 3,5 dikurang 3,58 kuadrat sama dengan 0,268. Sedangkan JK dikoreksi untuk data makanan B adalah 2,2 dikurang 2,5 kuadrat ditambah 2,9 dikurang 2,5 kuadrat ditambah 2,5 dikurang 2,5 kuadrat ditambah 2,4 dikurang 2,5 kuadrat sama dengan 0,26. Kedua JK ini jumlahnya sama dengan 0,528. Bagi oleh derajat kebebasannya yaitu 7 yang diperoleh dari 9 dikurang 2 menghasilkan varians dalam kelompok 0,0754. Dari contoh di atas diperoleh kenyataan berikut. JK dikoreksi antar kelompok sama dengan 2,592 dan JK dikoreksi dalam kelompok sama dengan 0,528 yang jika dijumlahkan menghasilkan 3,12. Jumlah ini sama dengan JK dikoreksi total. Memang demikian bahwa untuk jumlah dikoreksi ini berlaku aturan JK total sama dengan JK antar kelompok ditambah JK dalam kelompok. Selanjutnya, analisis varians satu arah. Kali ini akan dibahas mengenai menguji kesamaan K. K lebih dari 2. Buah rata-rata populasi. Tepatnya, misalkan kita mempunyai K lebih dari 2 buah populasi yang masing-masing berdistribusi independen dan normal dengan rata-rata mu1, mu2 hingga mu K
dan simpangan baku berturut-turut simpangan baku 1, simpangan baku 2 hingga simpangan baku 3 akan diuji hipotesis 0 H0 dengan tandingan H1 H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 hingga sama dengan μk. H1 paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selain daripada asumsi kenormalan tentang populasi, untuk pengujian ini juga akan dimisalkan bahwa populasi bersifat homogen ialah bahwa simpangan baku 1 kuadrat sama dengan simpangan baku 2 kuadrat sama dengan hingga sama dengan simpangan baku K kuadrat. Dari setiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dan populasi ke-1, N2 dari populasi kedua dan seterusnya hingga berukuran NK dari populasi ke K. Dari sampel yang akan dinyatakan dengan YIJ dengan berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Untuk memudahkan, sebaiknya data sampel disusun seperti daftar 14.1. Dalam bagian 2 yang lalu, menggunakan contoh telah diperoleh berbagai jenis varians, ialah varians total, varians antar kelompok, dan varians dalam kelompok yang jumlah kuadrat-kuadratnya jika dihubungkan oleh rumus 14.1 untuk menguji H0 melawan H1 yang dibicarakan. Varians-varians inilah yang akan digunakan, tepatnya varians antar kelompok dan varians dalam kelompok, dengan persyaratan tentang populasi seperti tersebut di atas. Ternyata bahwa rasio varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok membentuk statistik F, tepatnya 14.2 F sama dengan varians antar kelompok dibagi varians dalam kelompok. Statistik F inilah yang digunakan untuk menguji H0. Jika kedua varians dalam statistik F di atas dituliskan menggunakan jumlah kuadrat, maka rumus 14.2 untuk menguji H0 berubah menjadi 14.3 dengan F sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dari N1 YI dikurang Y kuadrat dibagi K-1 dibagi lagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga NI dari YIJ dikurang YI kuadrat dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K NI dari NI-1 dengan YIJ data ke J dalam sampel ke I sama dengan 1, 2 hingga K dan J 1, 2 hingga NI. Ternyata bahwa statistik di atas berdistribusi F dengan dk pembilang V1 sama dengan K-1 dan dk penyebut V2 sama dengan N1 ditambah titik-titik ditambah NK-K. Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika F lebih dari sama dengan F1 min alfa V1, V2, di mana F1 min alfa V1, V2 didapat dari daftar distribusi D dengan peluang 1 min alfa dan dk sama dengan V1, V2. Di sini alfa adalah taraf nyata untuk pengujian. Untuk memudahkan perhitungan, rumus 15 bagian 3 diubah seperlunya.
dan akan digunakan simbol-simbol berikut. RY sama dengan J kuadrat sigma NI dengan J sama dengan J1 ditambah J2 ditambah titik-titik ditambah JK. AY sama dengan sigma J kuadrat NI min RY. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat-kuadrat JK dari semua nilai pengamatan. DY sama dengan sigma Y kuadrat dikurang RY dikurang AY. RY, AY, DY, dan sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat-kuadrat JK yang berturut-turut berdasarkan sumber-sumber variasi rata-rata antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Setiap sumber variasi didampingi oleh derajat kebebasan atau DK. Untuk rata-rata DK sama dengan 1, untuk antar kelompok DK sama dengan K-1, untuk dalam kelompok DK sama dengan sigma NI-1, dan untuk total DK sama dengan sigma NI. Jika tiap JK dibagi derajat kebebasannya masing-masing, diperoleh varians untuk masing-masing sumber variasi yang di sini akan disebut kuadrat tengah atau KT, dengan jalan membagi KT antar kelompok oleh KT dalam kelompok. Maka diperoleh harga F sama dengan AY per K-1 dibagi DY per sigma NI-1. Yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan beberapa rata-rata populasi. Jika harga F ini lebih besar dari F daftar dengan DK pembilang K-1 dan DK penyebut sigma NI-1 untuk alfa yang dipilih, maka hipotesis 0 H0 ditolak. Analisis untuk menguji kesamaan buah rata-rata populasi yang dibicarakan di sini dikenal dengan analisis varians satu arah. Dinamakan demikian karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Untuk memudahkan analisis satu satuan JK ialah RY, AY, DY, dan sigma Y kuadrat. Sebaiknya disusun dalam daftar analisis varians, daftar ANAVA seperti dapat dilihat dalam daftar 14 bagian 2. Seperti pada gambar berikut. Catatan: 4 macam campuran makanan diberikan kepada kambing dalam rangka percobaan untuk meningkatkan pertambahan berat dagingnya. Setelah percobaan selesai, pertambahan berat dagingnya dicatat dan hasilnya sebagai berikut. Daftar 14, pertambahan berat daging kambing dalam kilogram setelah percobaan selesai. Di sini telah tertera dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kita misalkan bahwa pertambahan berat berdistribusi normal dan dalam bagian 16 bab 12 dalam contoh untuk data yang sama tidak diuji bahwa populasinya mempunyai varians yang homogen, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Untuk memperoleh daftar analisis varians diperlukan harga-harga berikut. Dengan RY akan sama dengan 82 ditambah 80 ditambah 58 ditambah 60 dikuadratkan, lalu dibagi dengan 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4, atau sama dengan 78.400 dibagi dengan 18, yang menghasilkan 4.355,58. Lalu untuk AY sama dengan 82 kuadrat dibagi dengan 5 ditambahkan dengan 80 kuadrat dibagi dengan 5 ditambahkan dengan 58 kuadrat dibagi dengan 4 ditambahkan dengan 60 kuadrat dibagi dengan 4 atau sama dengan 78.400 dibagi dengan 18 kemudian dikurangkan dengan 4.355,56 sehingga didapat hasilnya adalah 10,24. Sigma Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat hingga tambah dengan 19 kuadrat
Maka hasilnya adalah 4.738. Dengan DY-nya sama dengan 4.378 dikurangi 4.355,65 dikurangi dengan 10,24. Yang hasilnya adalah 372,20. Dengan K sama dengan 4, sigma NI sama dengan 18, dan sigma NI-1 sama dengan 14. Maka daftar analisis varians atau ANAVA untuk soal di atas nampak seperti daftar 14 berikut. Dalam daftar 4 pada bab ke-14, yaitu daftar analisis varians pertambahan berat daging kambing karena 4 macam makanan, dapat kita lihat tabelnya adalah sebagai berikut. Dan dengan rumus 14 didapat harga F sama dengan 3,41 per 26,59 sama dengan 0,128. Nah, dari daftar distribusi F dengan DK pembilang 3 dan DK penyebutnya 14, lalu peluangnya 0,9, jadi alfanya itu 0,05, maka didapat F nyatanya 0,05. Keempat macam campuran makanan itu menyebabkan pertambahan berat badan kambing yang tidak berbeda secara nyata. Dengan kata lain, keempat macam makanan itu sama efektifnya, sehingga campuran mana saja yang digunakan akan memberikan hasil yang secara nyata tidak berbeda. Contoh, sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pengisi yang akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di bawah ini. Pada tingkat signifikansi 0,05, adakah perbedaan rata-rata waktu? Akan diuji dua pasangan hipotesis. Yang pertama, H0 yaitu rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3, dan H1 yaitu ada rata-rata yang tidak sama. Dari rumus di buku Metode Statistika Sujana halaman 304, didapat harga RY, DRY, dan AY. RY sama dengan 7.736,16147, DY sama dengan 58,2172, dan AY sama dengan 47,164. Dari daftar distribusi F dengan DK pembilang 2 dan DK penyebut 12 dan peluang 0,95, didapat F sama dengan 3,89. Ternyata F sama dengan 25,60 lebih besar dari 3,89, maka H0 ditolak. Jadi, ada rata-rata yang tidak sama atau ada perbedaan rata-rata waktu. Dengan K sama dengan 3 dan sigma NI sama dengan 15, didapat daftar analisis varians atau ANOVA seperti gambar berikut ini. Dengan rumus yang keempat, yaitu statistik F sama dengan A per D, didapat harga F sama dengan 23,5820 per 0,921 sama dengan 25,6.